cinta. Iya, kondangan perhe. Nggak ada rombongan lagi ya. Ya Allah, nggak ada arisan lagi. Itu mah bukan cintanya karena ibadahnya, tapi karena pulusnya berkurang. Padahal pengeluaran bisa bertambah tuh. Ya, maksudnya adalah kerinduan kita karena begitu hebatnya bulan Ramadan, makanya kita rindu dengan bulan Ramadan. Ya, rindu karena bulan berkah, bulan rahmat, bulan dilipat gandakan pahala, bulan diturunkan Al-Quran, bulan dibukakan seluas-luasnya pintu surga, bulan ditutup serapat-rapatnya pintu neraka, bulan dimana dirantainya, dibelenggunya setan, bulan dimana adanya ibadah lebih baik dari 1000 bulan Lailatul. Begitu banyaknya istimewanya bulan Ramadan. Karena itu kita rindu, kita kuatkan kerinduan kita, kecintaan kita dengan bulan Ramadan dengan doa. Sebagaimana dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW sejak bulan Rajab sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Riwayat Imam Tirmidzi dan riwayat Imam Ad-Darimi. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Rindu cinta dengan Ramadan kita kuatkan dengan doa. Karena tidak ada yang menjamin Ramadan itu sampai kecuali Allah yang menentukan kita. Kan gak ada yang menjamin umur kita sampai Ramadan kan, kecuali Allah yang menentukannya. Memang Ramadan sampai, tapi umur kita belum tentu sampai. Karena itu kita doa rindu dengan Ramadan, semoga semua kita panjang umur sampai bulan Ramadan. Doa itu mustajab kalau dilakukan dengan kesungguhan, ya Bu, insya Allah. Rasulullah aja berdoa, apalagi kita. Bahkan kalau ibu-ibu tuh sudah dinasidkan, dilagukan, ya apa Bu lagunya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadana wa hasil maqasidana. Ayo semua, Allahumma, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban ya Allah, sampaikan semua kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadana wa hasil maqasidana. Nah, itu hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ad-Darimi. Semoga semua kita diberkahi oleh Allah bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan semua kita sampai di bulan suci Ramadan. Yang kedua yang kita mesti siapkan menghadapi Ramadan, menyiapkan dengan baik persiapan hati, persiapan akal, persiapan harta, dan persiapan fisik. Nanti akan dilanjutkan, dijelaskan dalam session ini pada hari ini insyaallah. Sebagaimana hadis dari Usama bin Zaid, saya bertanya, wahai Rasulullah, saya tidak melihat engkau puasa di satu bulan yang lebih banyak melebihi bulan Sya'ban. Rasulullah bersabda, bulan Sya'ban, bulan tersebut bulan yang dilalaikan manusia, bainar Rajab wa Ramadan, di antara Rajab dan Ramadan. Itu bulan di mana diangkat amal-amal kita kepada Allah. Saya suka ketika amal saya diangkat, saya dalam keadaan kondisi berpuasa. Nah, makanya disunahkan tuh memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, apalagi yang masih banyak hutang puasa. Nah, saya tanya, kira-kira ibu banyak hutang gak nih? Hutang apa? Nah, ini kok hilang ya gambarnya tiba-tiba ya? Kenapa bisa hilang ya?
Nggak ngerti saya. Hilang gambarnya. Masya Allah. Nah, matiin dulu dah, error. Nah, matiin dulu, mungkin panas ya. Nah, ya Bu, mati malah. Ya, mati malah. Kenapa ini mati ya Bu? Masya Allah. Masih merah tuh, belum biru. Biasanya yang mana nih? Nah, biru. Tapi belum kelihatan. Dicas. Filmnya mati nih Bu, filmnya Bu. Ya. Kenapa? Nggak usah film ya. Udah nggak apa-apa lah ya. Saya jelasin aja di sini. Atau nanti saya kirim ke via grup WA lah. Ya Bu. Nah, persiapan yang kedua tadi mempersiapkan dengan baik ya, baik ilmu ya, hati, akal, harta. Nanti kita jelasin satu persatu. Persiapan yang ketiga, kita rencanakan peningkatan prestasi ibadah. Rencanakan, sebab niatul mukmin khairun min a'maliha. Niat orang beriman itu lebih baik dari amalnya. Ya, kita mesti niat. Ya, dengan apa? Dengan rencanakan. Rencana yang matang, lebih matang lagi rencana kita. Ya. Tapi insya Allah Bu, dimatin lagi, hidupin lagi bisa. Mudah-mudahan biasanya begitu. Ya, kita rencanakan, misalnya Ramadan kemarin khatam Quran 1 kali, Ramadan tahun ini 2 kali, insya Allah. Jangan menurun. Ini kadang-kadang kebalikannya, Ramadan kemarin khatam, sekarang nggak khatam, itu menurun namanya. Ya, orang beriman adalah hari ini lebih baik daripada tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Jadi manfaatkan bulan Ramadan, meningkat lagi prestasi ibadah. Khatam Quran, taraweh full, kecuali dalam halangan ya, itu lain. Ibu-ibu kan punya halangannya. Kadang menstruasi, kadang mencret. Ya Bu, maksudnya ada halangan, kadang sakit, kadang sehat. Kita rencanakan prestasi ibadah dengan semaksimal mungkin. Kalau kita gagal dalam merencanakan sesuatu, sama dengan merencanakan sesuatu yang gagal. Ya, arti kita rencanakan Bu. Jangan sampai Ramadan ini tidak ada peningkatan ibadah. Kita tingkatkan lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prestasi ibadah kita tingkatkan. Tarawehnya full, puasanya full, khatam Qur'annya. Lalu ada ibadah yang luar biasa dari puasa. Apa itu? Memberikan makan untuk orang yang berbuka puasa. Itu pahalanya sebanyak orang makan dari apa yang kita kasih, sebanyak itu pahala yang Allah beri. Misalnya ibu bikin lontong, bikin gorengan, oh beras naik itunya, minyak gorengnya mahal. Ya, bikin yang rebus-rebus lah ya, misalnya ya, kolak. Ibu makan yang bikinnya jangan sedikit, yang banyak, bukan buat kita, bukan hanya buat keluarga kita. Bawa ke masjid, bawa ke musola, bawa ke tempat-tempat orang berbuka puasa. Sebanyak orang berbuka puasa dari makanan yang kita kasih, sebanyak itu pahala yang Allah beri, tanpa mengurangi pahala orang itu. Misalnya nih, orang buka puasa, kita ngasih 1 saja lontong, dia puasa menahan makan minum nafsunya dari pagi sampai sore hari maghrib, pahalanya semuanya untuk kita. Masya Allah. Itu 1 orang, kalau 10 orang, kalau 100 orang. Ya, makanya ibu jangan pelit bin bakil alias koret bin medit alias butut gasiran. Kenapa? Pahala Ramadan begitu luar biasa, apalagi memberikan makan buka puasa. Jangan sia-siakan Ramadan ya. Jadi makan perbanyak. Kalau masak, banyakin kuahnya. Kita kasihin kuahnya untuk tetangga kita. Kuahnya doang Ustadz. Itu kalau kata Bang
Haji Roma terlalu kuahnya doang. Lalu persiapan yang keempat, utamakan ukhuwah dalam menentukan awal puasa, awal Ramadan. Jadi jangan gara-gara berbeda nanti misalnya nih pemerintah menetapkan awal Ramadan 1 Ramadan hari apa? Hari Minggu atau hari Sabtu atau hari Senin. Kita tunggu aja keputusannya. Lalu ada yang berbeda dengan kita, ada yang lebih dulu misalnya hari Sabtu misalnya nih. Ya udah jangan dipermasalahkan. Yang penting dia jelas dari mana. Ya, apa dari Muhammadiyah, menurut hisab, apakah menurut ru'yatul hilal melihat bulan. Dua-duanya benar. Yang tidak benar tidak puasa dan menyalahkan orang yang puasa. Jadi nggak ada yang salah, Bu. Inilah namanya ukhuwah Islamiyah. Ya kalau itu berbeda, kalau sama alhamdulillah. Tapi kalau berbeda itu biasa terjadi. Awal Ramadan, awal Lebaran itu kan ada yang berbeda tuh. Dan saya pernah ngalamin itu, Bu. Gara-gara dulu ya khutbah Idul Adha tuh, bukan Idul Fitri. 2 kali khutbah. Alhamdulillah amplopnya jadi 2. Iya kan? Dulu kan 2 kali hari raya Idul Adha. Ada yang duluan, ada yang belakangan. Ya Allah, pengen Idul Fitri begitu. Soalnya hari ini udah ada 3 masjid yang minta khutbah Idul Fitri. Bingung milihnya. Milihnya gimana, Bu? Yang duluan. Bukan milih yang gedean. Kalau gedean mah Masya Allah. Nanti berarti Ustadz cari tarif. Jadi yang duluan daftar itu yang kita pilih. Ya Allah ya Rabbana. Kadang-kadang pengen gitu khutbah 3 tempat gitu ya. Idul Fitri 3 kali, kan enak itu. Amplopnya 1 2 juta, yang 1 3 juta, yang 1 5 juta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau itu yang dipilih dunia, tapi kan nggak begitu, Bu. Ya, itulah memang kadang-kadang galau kita. Ya, secara duniawi kita pengen pilih yang gede, secara ukhrawi kita pilih yang sikoh dalam dakwah. Ini yang diajarkan oleh almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Jadi bukan yang lihat kayaknya yang undang, bukan upload yang besar, tapi yang duluan dia daftar. Itu yang kita harus penuhi jadwal dakwah. Insya mudah-mudahan Allah berikan itu kekuatan sikoh, namanya janji dengan umat itu lebih utama dibandingkan janji dengan dunia. Kan dunia kita nggak bawa kan, tapi akhirat yang menemani kita. Itu yang keempat. Selama ya dalam ukhuwah Islamiyah kita harus kedepankan daripada perbedaan. Sama seperti nanti tarawih, ada yang 23, ada yang 11. Ibu mau pilih yang mana, Bu? Ya, gara-gara zaman corona tarawih pada 20, ada 11 semua. Udah seneng 11, nggak mau lagi 23. Ada di sini begitu. Ya Allahu Akbar walillahil hamd. Ini berarti ibadahnya belum maksimal. Sebenarnya bukan masalah 23-11-nya, Bu. Khusyuk dalam ibadahnya itulah yang ditekankan. Jadi khusyuknya, ya, tumakninahnya dalam sholat tarawih 11 rakaat khusyuk, 1 juz Al-Quran misalnya lebih utama daripada 23, tapi sholatnya cepat, super cepat. Jadi bukan masalah 23, bukan masalah ya 11 rakaatnya, tapi masalah ukhuwah Islamiyahnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun gambarnya buruk-buruk nggak apa-apa dah. Ini layar tancapnya kurang bagus. Di mana salahnya, wallahu a'lam. Yang kelima, melaksanakan ibadah puasa dengan hati yang ikhlas dan memperhatikan segala adab dan sunnahnya. Jangan sampai puasa kita lakukan terpaksa, hanya menggugurkan kewajiban. Makanya ada adab, ada sunnahnya. Misalnya kalau puasa itu jangan mentang-mentang kita kuat nggak sahur, jangan, Bu. Tasaharu fa inna sahur barokah. Sahurlah kalian karena sahur itu berkah. Di balik sahur itu berkah. Yang kedua, Nabi sahur. Masa kita nggak sahur? Itu berarti egois, merasa paling kuat. Oh, yang penting kan kuat-kuat. Padahal bangun bisa. Bukan hanya itu, pertama berkah, yang kedua sunnah, dan juga yang ketiga sehat.
Karena tubuh kita ini perlu ada imunnya kita sahur, walaupun hanya seteguk air, satu butir kurma misalnya, paksain, sunnah. Biasanya kan kalau awal-awal Ramadan ya sahurnya macam-macam ada, yo semuanya ada. Tapi kalau udah tengah-tengah Ramadan, sayur asam, ikan asin, bikin males aja. Ya Bu, ya hal-hal yang sederhana lah, supaya anak suami semangat sahur dengan makanan yang nikmat. Istilahnya munggahnya. Kalau munggah lah, walaupun harga daging 170.000 per kilo dibela-belain. Betul ya Bu? Mudah-mudahan ada rezekinya, amin. Ya Allah, udah hari ke-15 biasanya telur sama mie. Tempe tahu. Itu yang bikin loyo anak kita, suami kita puasa. Kenapa? Sahurnya nggak bikin semangat. Ya Allah, ya Rabbana. Ya. Kemudian yang kena, menjadikan bulan Ramadan sebagai syahrul taubah, bulan taubat, dengan memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bulan taubat, syahrul taubat. Yang ketujuh, syahrul tarbiyah, syahrul dakwah, bulan pendidikan, bulan dakwah. Jadi ngaji kan libur tuh, tapi kita tetap ngaji. Caranya dengan ngaji lewat YouTube Saifullah Az-Zikra. Alhamdulillah, amin. Di subscribe dong Bu. Ya alhamdulillah, di subscribe, di like, di komen, di share, amin. Jadi YouTube saya namanya Saifullah Az-Zikra, ya, supaya banyak nonton, ilmunya manfaat, berkah. Ini ngejar 1000 subscribe baru 482, berarti lebih dari 500 lebih ya Bu. Ya, iya, kalau Ustadz Abdul Somad kan 2 juta lebih yang nonton, yang jadi subscribe-nya. Ya masa Saifullah udah 2 tahun main YouTube baru 400 gitu. Ini belum jamaah Al-Qohar. Kalau jamaah Al-Qohar ada 300 kan naik 700. Alhamdulillah. Kalau 1000 kan alhamdulillah Bu, ada amplopnya. 1000 subscribe 1 juta. Bayangkan Ustadz Abdul Somad 2 juta subscribe dikali, hitung aja nolnya 3. 2 juta ditambah nolnya 3 berapa? Ya Allah, ya Rabbana. Enggak Bu, maksudnya adalah dakwah. Jadikan bulan Ramadan bulan dakwah, bulan pendidikan. Kita ikutin lagi kajian-kajian. Walaupun di rumah tetap dengerin tausiah, ya, lewat radio kah, lewat handphone kah, lewat TV kah. Jadi jangan sampai selama 1 bulan ngaji libur semuanya, jangan. Tetap harus ada masukan rohani, ilmu, yaitu dengan ikut ngaji lewat kajian handphone kah, televisi kah, dan yang lain-lain kah. Makanya kan saya sering ngirim ya YouTube di grup, ya, di grup WA. Kan tinggal mincet aja kan, tinggal mincet. Judul yang terakhir Rowahan dan Sa'ban. Apa itu Rowah, apa itu Sa'ban? Judul yang terakhir kemarin baru dikirim. Ya Bu, itu yang ke-7. Yang ke-8, bulan persiapan Ramadan adalah menjadikan Ramadan sebagai syahrul jihad, bulan jihad, bulan untuk berjihad. Maksud berjihad itu bersungguh-sungguh. Kalau ibu-ibu berjihad di rumah, jihadun fi baitikunna, jihadnya ibu-ibu adalah di rumah. Ngapain? Masak, nyuci, ngepel, neriska, nyuci pakaian, macam-macam, ya, dapur, kasur, sumur, kasur. Jadikan sebagai jihad. Jangan anggap jihad itu perang doang Bu. Jihad itu ruhnya harus ada. Ibu-ibu bisa berjihad di mana? Di rumah. Jadi jangan anggap remeh. Ibu masak, nyuci, ngepel, neriska, itu pekerjaan yang gak bernilai. Bernilai di hadapan Allah, berpahala. Bahkan bisa pahalanya sama dengan orang perang membela agama Allah, jihad. Jihaduna fi baitikunna. Ini kata Rasulullah Bu, bukan kata saya. Ketika pengajian yang di hari ibu-ibu semua, Rasulullah ngomong, ada ibu-ibu protes. Protesnya bagus. Ya Rasul, enak dong bapak-bapak bisa membela agama Allah, perang,
bisa membunuh orang-orang kafir, kita di rumah doang. Ya Rasul, saya ingin dapat pahala seperti bapak-bapak yang berjihad. Rasul tersenyum. Apa kata Nabi? Jihadunna fi baitikunna. Jihadnya wanita ada di rumah. Jihadnya wanita masak, kasur, dapur, sumur, kasur. Itu jihadnya ibu-ibu. Jangan anggap remeh, Bu. Itu pekerjaan yang luar biasa. Ibu lagi meriang, misal meriang pasti dibela-belain, nyapu, nyuci, ngepel, neriska, betul? Suami ibu lagi meriang, jangankan nyapu ngepel, paling meringkuk di kamar, ambil selimut ya. Tapi kalau ibu-ibu luar biasa pekerjaannya. Makanya itulah jihadnya ibu-ibu, pahalanya Masya Allah. Yang penting sambil zikir, sambil sholawat, sambil istighfar, ya kan? Alhamdulillah saya punya anak, alhamdulillah baru menyelesaikan hafalan 30 juz. Setiap hari dia itu minimal harus mengulang bacaannya 5 juz sehari, Bu. Kalau nggak begitu hilang. Kadang-kadang kalau pulang ke rumah suruh nyapu ngepel sambil baca. Alhamdulillah satu sekali sapuan halaman rumah sampai dalam 1 juz, ngepel 1 juz, ya kan? Bantu orang tua 1 juz, udah 3 juz tuh, tinggal 2 juz lagi. Ya itulah enaknya kalau punya anak hafiz Al-Quran. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bu colong dah. Kalau nggak anak cucu harus ada 1 orang yang hafal Quran. Kenapa? Karena kalau punya anak hafal Al-Quran, ahlullah, jadi keluarga Allah. Jaminannya 7 keturunannya diangkat, ditarik oleh anak hafal Quran itu masuk surga semuanya. Masya Allah. Ya Bu ya, insya. Karena ada sekarang banyak pesantren-pesantren tahfiz Al-Quran, ulumul Quran misalnya yang dekat dari sini ya. Anak saya alhamdulillah yang kedua udah baru 15 juz, padahal baru kelas 3 sanawiyah SMP. Di UKI ulumul Quran kan bayarannya murah banget itu ya, 70.000 sebulan, makan 3 kali. Dari mana Bu? Ya ini Pak Haji Robert juga kan dekat banget Bu, UKI itu. Iya itu saya baru di pesantren ini, aneh bin ajaib, yang daftar putri mulu. Saya nggak terima, saya serahin ke UKI, saya serahin ke Darut Tafsir. Darut Tafsir juga ada juga sama pesantren tahfiz Quran juga. Kenapa nggak terima? Karena mungkin buat perempuan harus ada tempat yang khusus lagi, karena tempatnya kan kecil. Jadi nanti insya Allah mudah-mudahan bisa bebasin tanah yang lain, amin. Ya Allah ya Rabb, bisa untuk santri putri yang mungkin. Ya Bu tuh. Yang ke-9, persiapan menjelang Ramadan, mengambil keberkahan Ramadan semaksimal mungkin. Berkah Ramadan. Berkahnya apa? Berkah rezeki kita, berkah ekonomi, sosial, budaya, itu macam-macam itu ya. Berkah. Yang 10, meningkatkan muhasabah terhadap langkah-langkah yang telah kita perbuat dan senantiasa menajamkan mata hati basirah. Artinya adalah orang beriman setelah Ramadan semakin tajam mata hatinya. Dia nggak tertarik untuk menceritakan orang lain. Penyakit hati hilang. Inilah pentingnya kita persiapkan menjelang bulan Ramadan. Intinya ada 4. Tuh, yang tadi kita bahas intinya 4 Bu. Pertama, persiapan ruhiyah. Kedua, persiapan jasadiyah. Yang ketiga, persiapan maliyah. Yang keempat, persiapan fikriyah. Apa itu artinya? Ruhiyah itu kita siapkan hati kita bersih menjelang Ramadan, karena kita menghadapi bulan bersih. Sucikan hati sebelum menjelang bulan suci. Kepada Allah taubat, kepada sesama minta ridho. Makanya ada selesai kita ngaji tawakuf itu ngapain Bu? Saling minta ridho. Jangan ada dusta di antara kita, jangan ada dosa di antara kita. Kepada siapa? Terutama kepada orang tua kita, kalau masih ada. Kalau enggak, ziarah, doakan semoga arwah almarhum keluarga kita yang ada dalam kubur senantiasa mendapatkan radhah min riyadil jannah. Ya, datang ke orang tua, ke mertua, ya, ke kakak,
ke suami minta ridho, nangis, minta maaf bang, ya mama banyak salah nih, minta ridho mau puasa. Jadi halal bihalal itu bukan hanya selesai Ramadan doang, tapi sebelum Ramadan minta ridho, cium tangan. Kan udah diajarin ciumnya gimana bu? Nih pertama depan takziman, yang kedua dalam tabarukan. Ya jangan mencium suami tangannya di sini. Akhirnya anak kita niru juga mencium tangan kita begini. Omelin anak kita, omelin, nyium tangan tuh, nih bibir. Bukan suami sendiri, orang tua sendiri, guru sendiri, tuh coba dah. Oh itu diajarin begitu tuh, para ulama ngajarin tuh, namanya takziman, memuliakan, tabarukan, mengambil jadi berkah rezeki rumah tangga, jadi semakin berkah, semakin sayang sama suami. Walaupun suami ngeselin, kalau ibu sering salaman begitu, oh, coba ada bu. Paling-paling suami ngomong, lu ngebekasin apa? Ya berarti suaminya nggak ngaji. Kalau ngaji dia paham, insya. Yang kedua, jasa dia fisik, jaga fisik yang sehat. Menjelang Ramadan, imun kuat, iman kuat. Jadi imun sama iman harus kuat. Ruhiyah itu imun, jasa dia iman. Ya ruhiyah itu iman, jasa dia imun. Imun itu sehat maksudnya. Makanya dalam doa selamat setelah minta selamat apa? Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan. Minta sehat kita. Semoga semuanya sehat. Kalau sehat bisa puasa, kalau sehat bisa terawih, kalau sehat bisa nyuci, ngepel, ngeriska, ya masak. Nah itu sehat, maka minta sehat. Caranya olahraga, makanan teratur, istirahat iya, jangan terlalu capek bu, ada waktunya istirahat. Ini mata ada haknya, pikiran ada haknya, kayak pak istirahat. Makanya Nabi habis isya tidur, kita habis isya main handphone, nonton sinetron. Ya ibu ada yang begitu? Ibu tuh Rasulullah nggak ngajarin isya tidur supaya apa? Bangun malam jam 2, jam 3 tahajud. Makanya mohon doakan selesai haji di Kolbun Salim akan zikir akbar setiap bulan. Acaranya dari jam 3 sampai jam 8. Jam 3 tahajud 1 juz, kemudian sholat subuh, kemudian baca 7 surat. 7 surat itu yang biasa diwiridkan oleh almarhum Ustaz Arifin: surah Yasin, Ar-Rahman, Waqi'ah, Al-Muluk, Al-Muzammil, surah Al-Fajr, surah Jin. Setelah itu tausiah dari ulama yang saya undang. Setelah zikir akbar dari jam 7 sampai jam 8, sama seperti ini, jam 8 selesai pula. Ya, insya doakan bisa rutin. Alhamdulillah sudah dibuka oleh 5 kiai Kolbun Salim, yaitu ketika subuh keliling, subuh berkah dari Majlis Az-Zikr itu yang hadir 200 orang. Alhamdulillah itu yang ngasih makan bu, masya Allah. Saya nggak tahu ini malaikat apa yang ngasih nih, saking banyaknya itu makanan. 130 porsi bubur ayam free gratis, 130 porsi nasi teok, belum lontong, belum gorengan, belum ibu-ibu Majlis Nurul Falah ngasih juga uangnya, kita belikan, belum wah macam-macam gitu. Itu acara perdana berkah, tapi memang khusus bapak-bapak. Bapak-bapak aja yang hadir 200, apalagi nanti sama ibu-ibu bisa. Alhamdulillah. Itulah kita bisa persiapkan dengan apa? Dengan matang, fisik yang sehat. Jadi habis isya tidur. Lalu juga jangan lupa bu, ada tidur sunnah, namanya kullailah. Apa itu? Tidur siang sesaat sebelum atau setelah zuhur, itu sunnah. Tidur sunnah, karena setan gak pernah tidur siang. Ya, antara sebelum atau setelah zuhur, boleh terserah mau pilih. Sebelum zuhur atau setelah, itu sunnah. Yang makruh tidur habis subuh, habis asar, habis maghrib. Ini jangan nih, usahakan jangan tidur habis subuh, itu pikun, itu rezekinya dipatok ayam, susah rezekinya. Habis asar pikun, cepet tua, cepet lupa. Habis maghrib juga sama, jadi nggak ada berkah kecuali terpaksa. Tapi usahakan tidur itu hanya habis isya sama sebelum atau setelah zuhur, itu yang sunnah.
Insya. Nah, makanya jasad dijaga dengan istirahat yang teratur. Kemudian yang ketiga, maliyah, harta yang halal, rezeki yang halal. Jangan sampai kita makan buka puasa sahur dari yang haram. Jangan sampai nanti kita mengeluarkan zakat dari yang haram. Kenapa? Man akala luqmata min haram lan tuqbal salatu arba'ina lailah. Siapa yang memakan sesuap saja dari yang haram, Allah tidak terima ibadahnya 40 hari 40 malam. Sedangkan kita puasa hanya 29 atau 30 hari. Ini sesuap. Ibu makan lontong berapa suap? 3 suap. Berarti kalau makan dari mencuri 3 dikali 40 hari, 120 hari ibadah kita ditolak sama Allah. Itu cuma lontong. Bagaimana orang yang mencuri uang rakyat, yang miliaran, yang triliunan, itu berapa harta yang haram itu? Nauzubillahimin. Jadi seumur hidupnya ibadahnya ditolak sama Allah. Ya iyalah, ratusan juta, miliaran, triliunan. Ya Bu, makanya nggak apa-apa mau Ramadan pegang uang 10 juta aja, nggak apa-apa. Yang penting halal, daripada bawa pegang uang 10.000 haram. Ya, ya kan begitu ya. Banyak halal, alhamdulillah. Sedikit haram jangan sampai. Ya, dulu pernah saya ceritain, ada anak yang durhaka kepada orang tua, ada orang tua yang durhaka kepada anak. Siapa dia? Orang tua yang bawa uang ke rumah dari yang haram. Jangan sampai Bu. Ya, jangan sampai dari yang haram, hasil mencuri, hasil korupsi, hasil riba, hasil menipu, hasil zolim, itu namanya harta yang haram. Ya, makanya aneh negeri ini, logo halal pun dirubah-rubah. Udah yang netapin sekarang bukan MUI lagi. Ya Allah, ya Rabbana, inilah. Kenapa bisa begitu? Karena ibu salah milih. Kenapa dia yang dipilih? Oh alhamdulillah ya, bagus memilih dia Ustaz, alhamdulillah. Kan ada kiainya, oh kiainya sekarang lagi di penjara di istana, nggak bisa ngapa-ngapain. Yang keempat, persiapan fikriyah, ilmu. Nah ini penting nih. Ilmu bekal sebelum Ramadan, ibadah optimal maksimal kalau wawasannya benar tentang ilmu. Hendakkah kalian memperhatikan ilmu? Karena Allah adalah ibadah. Jadi bagaimana ibadah kita diterima kalau tidak didasari dengan ilmu. Nah ilmunya nih, keutamaan puasa tuh. Puasa itu adalah jalan meraih takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutibal ladzina min qablikum la'allakum. Kedua, puasa adalah penghalang dari siksa api neraka. Innamasum junnah. Ya, puasa itu benteng penghalang dari api neraka. Yang ketiga, puasa akan memberikan syafaat, pertolongan bagi orang yang menjalankan puasa. Yasfa'ani wasiyam wal Quran yasfa'ani. Puasa dan Quran itu dua hal yang bisa berikan syafaat. Makanya bulan puasa banyakin baca Quran. Imam Syafi'i setiap puasa menghatamkan Quran 60 kali hatam Quran. Berarti siangnya 1 kali, malamnya 1 kali. Kalau kita boro-boro, jangankan ibu, saya juga belum pernah. Nggak pernah, kayak rasa-rasa nggak mungkin. Jangankan sebulan Ramadan, seumur hidup kita belum pernah khatam Quran 60 kali. Ya, rasanya susah mendandingi hebatnya Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i 9 tahun udah hafal Quran 30 juz. Dia sambil tidur nggak baca aja dia, sambil duduk baca aja Al-Quran. Makanya khatam Quran sampai 60 kali. Mungkin kita nggak sampai, dah paling tidak 1 kali, masa nggak sanggup? Paksainlah. Caranya semalam setengah juz, siangnya setengah juz, jadi 1 juz. 1 juz sehari, 30 hari khatam Quran. Apalagi sampai 2 kali, sampai 3 kali, ya. Ya Allahu Akbar ya. Ada yang 10 hari khatam Quran, berarti 30 hari 3 kali khatam Quran. Ada yang 3 hari ngebut, 3 hari khatam Quran, karena sehari 10 juz, sehari 10 juz, 2 hari 10 juz, 3 hari 10 juz. Alhamdulillah, kalau jamaah Majelis Talim Al-Qahar sehari ada yang 5 juz. Juz alpukat, juz melon, juz jeruk, juz itu mah juz, bukan juz ya.
Ya Bu, yang keutamaan puasa berikutnya, orang yang berpuasa akan mendapatkan ampunan dosa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama. Ya, siapa orang puasa Ramadan, maka Allah akan menghapuskan dosanya. Kemudian puasa adalah penahan syahwat. Syahwat bisa terkendali dengan puasa. Yang keenam, pintu surga bagi orang yang berpuasa, ar-rayyan. Pintu khusus bagi orang yang berpuasa, pintu rayyan. Yang ketujuh, orang yang berpuasa memiliki waktu yang mustajab doa. Makanya manfaatkan ketika detik-detik berbuka puasa, jangan sampai kita lupa untuk berdoa. Kadang-kadang kita lebih sibuk nyiapin kolak, gorengan, dan CS-nya daripada kita sibuk untuk doa. Sibuk megang channel TV, siapa yang duluan azan maghrib. Jangan Bu ya, sibuk doa. Detik-detik beduk berbunyi, doa. Karena saat itu mustajab. Ya, saat itu mustajabah. Ibu punya hajat dikabulkan oleh Allah. Jadi ini ibu yang ngaji ini Bu, jangan sampai lupa menjelang buka jangan doa, jangan makan dulu, jangan minum dulu, doa dulu. Karena saat itu minta apa kita? Minta rezeki, minta sehat, minta ilmu, minta keluarga, minta surga, minta ridho Allah. Saat itu manfaatkan. Tuh ya, doa mustajab. Nah, ini keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan berkah. Bulan di tadi sudah dijelaskan, amal menutup dosa sudah dijelaskan. Ini jangan sampai begini nih Bu nih. Sebelum setelah berbuka namanya puasa dendam. Qoblal iftar, sebelum puasa pengen semua yang ada di depannya mau dimakan. Setelah buka puasa, maksudnya jadi males, nggak bisa taraweh. Kenapa? Karena sudah siangnya kelaparan, malamnya ini namanya puasa dendam. Jangan sampai begini Bu ya. Ini gambar lucu-lucuan supaya Ibu jadi Nah, ini tidurnya orang puasa itu kata ibadah, padahal salah nih Bu. Ini kan ada cerita nih, kartun. Ada sebuah cerita tuh, orang mengatakan tidurnya orang puasa itu ibadah. Bangun jam 5 sore, tidur dari jam 3. Jam 3 sahur, tidur lagi, bangun mau maghrib. Ini namanya puasa tidur. Karenanya dia mengatakan tidurnya puasa itu ibadah. Padahal bukan begitu maksudnya, hilang lagi tuh. Gara-gara banyak cemen jadi hilang lagi. Ya Bu ya, demikian wallahu a'lam bishawab. Ya, agar kita dapat memahami apa yang disampaikan tadi. Sebelum kita tutup dengan doa, kalau ada pertanyaan sekitar persiapan menjelang Ramadan dipersilahkan. Sebelum tutup dengan doa, silakan. Ada nggak?